sian salutna roha ima mangaramoti ati-ati roh pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu jala, selamat Advent ma kita salutna. Kamu nak kadongan durian itu kata akan dibata samita di Minggu Advent perjolo di Kion di mana tersurat di Kesalmen 24 ayat 1 ayat 10. Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Usaha memperjuru di hata-bata soalnya mata surat isi batu gijang ma tohang munah hamu aleyak keharbangan batu gijang ma hamu aleyak kapitu sian narobi asa bomot raja di hamulioni ise ulani raja di hamulioni ima Jehovah nagogo jala ulubalang Jehovah ulubalang di hamusuo batu gijang ma tohang munah hamu aleyak keharbangan jala patugijang mahamu aliat kapitu sian narobi asabomot raja ni hamulioni ise ulani ibana raja ni hamulioni ima Jehovah Sebaot ibana do raja ni hamulioni. Di bahasa Indonesia doksong angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah dia itu raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah raja kemuliaan. Ido sahatna hamok kadongan hujan itu harta somenang tabigisian wartai dohot nata ikuti irama bergereja masuk kita main ke Minggu Advent sian kalian bergerejawi liturgi gereja Minggu Advent inilah sebenarnya minggu awal tahun baru untuk gereja. Jadi kalau di Minggu Advent itu orang selamat tahun baru gereja. Berbeda dengan tahun baru Masehi, doa asik. Ala nadia minggu nasatu nungga masuk kita tuh minggu ujung tahun parkurial, minggu akhir tahun gereja. Dan peringatan untuk orang-orang yang sudah menikah. Ada masa obat Advent sebelum memasuki Natal, tapi setahun. Jaga di minggu sadarion, topik mingguta dibahas di panuri rangon, taringot tuharono ni raja kemuliaan. Nubuatan tentang kedatangan raja kemuliaan. Panurirangon di Surirakon sudah dinubuatkan dan memang Allah sudah menjanjikan. Janji Allah adalah keselamatan manusia dan yang sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Allah itu menurut kita sehari naik paimahon menanti kedatangan Yesus kedua kali. Paimahon hauroni Kristus kedua kali. Jalan di situ orang kaya di Advent yang kamangina. Sebentar lagi kita mau merayakan Natal kelahiran Kristus, kita menantikan Yesus yang lahir di Bethlehem dan sekaligus juga Advent adalah menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan sampai dua kali disebutkan di dalam ayat 7 dan ayat 9. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang
dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk raja kemuliaan. Asabot raja ni hamuliawi. Alai do mahite itu pukul dipaingok dohita di masa Advent. Bohado hara diota. Bagaimana kesiapan kita menyambut kedatangan Kristus? Kalau dalam minggu-minggu ini kita sudah melihat di media sosial bagaimana gereja-gereja beraktivitas membersihkan gedung gereja, memasang aksesoris Natal, maka sedang bersedia dan bersiap-siap menanti perayaan Natal. Apa yang belajar kami di Facebook, di Instagram, sudah mengupload foto. Disebata mulai secara manusiawi menegangkan. Kaya napatong gabagabag na laulong ko na ay. Nalawa pa itong studio. Ala, mulai siyan mamasang tiyan na sa akin na silver na putoy na masabat. Tapi marilah kita ini lihat sebagai nilai yang positif bagaimana kesiapan gereja-gereja menyambut kedatangan Kristus yang lahir di dunia ini. Tetapi bagaimana dengan halayak rohani? Pohado faktor dion nihita soal hal Kristen akan percaya majakon haroro di Kristus pada hari ini. Itu nasi bulan itu tahu. Alahnya dorang semasuk kita mengenal dua aplikasi kata berima. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Kita memang sudah tahu bahwa dia adalah Yesus Kristus, anak Allah, putra Daud. Allah yang adalah taberesian sosok atau pribadi yang disebut sebagai Raja itu, Raja Kemuliaan itu. Di Bidus 24 ayat sada di Mazmur 24 ini juga sudah dituliskan bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Go di Jehovah do tanoro di isina portidion roh pagisina. Dan dia adalah yang kudus. Karena kekudusan Tuhan itulah tidak seorang pun yang layak hadir di hadapannya. Dan ada orang dosa dan jorma ngatalu roh jodoh pada debata. Ai seorang jorma dari dia nalias ya terus. Sudah do kapak dosa ramun, maka tidak ada satu orang pun yang layak sujud di hadapannya. Ataukah ada nama kita layak? Hanya kasih karunia. Holan asini rohani dibakar. Maka hanya karena Tuhan berkenan melayakkan kita hadir di hadapannya, maka kita hadir. Kalau soal perbuatan tidak ada yang bersih. Sehebat apapun jabatan di gereja, menjadi apapun dia, soal dosa dia sudah menyadari. Tangan dong nalayak. Holan Allah yang sendiri dibakar. Nah, ketika Tuhan berkenan dan melayakkan kita sujud di hadapannya, bagaimana kita meresponnya? Dan dalam konteks apapun inilah kita diingatkan. Karena manusia dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi sudah jatuh ke dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kita mewarisi kelemahan. Kami tata yang maaka hagaleon namurah ikatan jaga badamu dosa. Maka Allah berkenan, dan salah satu perkenanan Allah dinyatakan dalam Nats Khotbah. Patibijam matohamuna hamwaliaka arbangan. Bukalah pintu-pintu gerbang. Selama ini tertutup karena dosa ini. Nasokol beda dan boy. Boleh tabayak namanya portal beda. Diapet tangguh lewat. Sudah berabad-abad. Dan portal itu dan gerbang yang tertutup itu adalah dosa itu. Dosa ini dalam sokol.
di suara ma bukan Allah yang Roma Raja Hamil. Lalu bagaimana kita menyambutnya? Bagaimana kita membuka pintu-pintu gerbang itu? Karena bagaimanapun kita sudah menyaksikan peradaban manusia ini sudah selalu di tengah-tengah keadaan dosa. Dan ada berengon di dalam sesuatu nama baik kita malas roh. Tidak ada lagi. Bahkan karya-karya manusia pun sudah jatuh ke dalam dosa. Masih ada seorang yang berniat baik, tetapi akhirnya ada saja orang yang membuat itu menjadi dosa. Sama seperti pembangunan menara baru. Rupanya gerak kehidupan manusia itu sudah mulai dikuasai oleh keinginan, hawa nafsu, ambisi yang tidak terkendali. Hanya midari nama sudah tampilanna, gabe tarabba ma rohatta macalo halwa. Hati kita terhalang menerima keselamatan karena pintu-pintu gerbang itu masih tertutup. Akan tapi dengan Mas Omangina, apa itu pintu-pintu gerbang yang ada di hati kita yang masih tertutup? Itu bisa saja egoisme, ketidakpedulian kita. Itu bisa saja kesombongan, gicang di rohani jelma. Eulah nipe, arum diderita. Nggak tertutup begitu. Orang semakin sombong, keangkuhan, pengetahuan, semuanya sudah menjadi bagian dari kesombongan manusia. Bahkan untuk urusan agama pun sudah menjadi kesombongan juga. Sudah banyak. Mertua makana saya seret rohana, marhaba saya, patu bakar mingguan, alai munga ulang badam baru kamu ini tuh bicang rohana. Sudah seperti pada zaman-zaman Yesus, di mana agama dianggap sebagai kebenaran mutlak, bukan lagi Kristus. Padahal ajaran agama itu bisa dimunculkan dari orang-orang yang memimpin lembaga itu sendiri, yang juga belum tentu sudah menyatu dengan Allah. Omma agama inang harbangannya tertutupi di bagasan bulu di jodoh, dan kita terhalang melihat kemuliaan raja yang ada. Maka kita diingatkan bagaimana kita merespon, mengubah segala sesuatu ini. Mubah sudina ini tabauli dengan ta soal perhatian mahuka karena membuka gerbang yang sudah lama tertutup di dalam diri kita. Alani doa mau kamanginang tentu ada kalau kita pakir kita punya pengharapan. Masih ada pengharapan? Pasti. Maka orang yang berharap itu dia akan tetap dapat melihat sinar sekalipun dia di dalam kegelapan. Berengon ni dotong nadiur nampe di hari-hari ahulumon dia sangat melihat terang karena orang-orang yang berpengharapan itu adalah orang-orang yang menginginkan sebuah perubahan kepada arah yang lebih baik. Lalu kemudian orang yang berpengharapan itu dia tidak cengeng menjalani kehidupannya, tetapi dia tangguh. Dia akan berusaha dan yakin bahwa bersama-sama dengan Tuhan dia akan mampu mengalahkan segala sesuatu yang menghalanginya melihat raja kemuliaan raja itu. Berengon ada potensi di dirinya. Apalagi zaman saunariola dia menginap. Mulai kita bereng di sana agak longgar do, tarik untuk protokol kesehatan. Kalau masih terpani di sana tuh razia di ngado masih rusak sih. Kalau masih tidak mau pergi kan pas dibiarin nama masker masih rusak. Sudah ada razia. Tapi saya mau menggambarkan kepahitan dunia yang terjadi, entah itu karena kejahatan manusia,
entah karena apapun itu, tapi kita sudah menderita dan kita terhalang. Mungkin kita katakan kita ini korban, tapi dosa sedang memiliki efek domino. Tak betul lagi yang faktor corona. Alah aku meneroy jauh kita banjir. 5 faktor corona banjir. Entah itu persoalan politik, dunia, kita tidak tahu, tapi kita korban. Efek dominonya sampai. Tapi kita tidak mau mempersalahkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Kenyataannya kita menghadapi masalah yang besar dan kita ada di dalamnya. Ayo moloholanna manalah col mado, dah dong be semangat di diri kita bangun. Tapi kita mau membangun kekuatan iman kita menghadapi. Dan COVID hanyalah salah satu dari tantangan kita. Kalau ibu itu daftar pesawat ada pikiran di Johor kalau mengalami COVID, nang ibu bisa diet masuk lagi ke new normal, petong lojol mama kurang peduli. Nah, masa kan perlu berimba deh. Bisa nagare kan bisa saja. Bisa seperti itu. Tetapi sekalipun demikian atau mungkin akan seperti itu, mari kita lihat orang yang berpengharapan, yang menantikan kemuliaan Tuhan itu, dia akan berusaha. Jadi, kalau teori filosofinya jujur kita bikin di upama di masyarakat, bayi bena masa, 30 sudah bayi masa, bayi mana diudah. Seberduli lah kan, kalau itu seperti jangan. Menjadi pengikut Kristus itu, orang yang berpengharapan itu selalu berani tampil beda soal kebenaran, soal nilai-nilai yang baik. Ini baca komunisasi kolam kita kan, mengikut Yesus keputusan. Ayat 2 nak, walau sendiri tetap kuikut. Salah kau betul-betul. Nang suara asli. Orang percaya itu berani tampil beda di tengah keadaan yang mungkin zaman ini sudah mengarahkan kita untuk seperti gair dengan dosa, dengan sopan. Tak boleh berkecamuk dengan dia sesuatu. Misalnya mengenang soal tidak ada pas sekolah marisan anak di doa. Orang dulu jadi bapak ibu. Saya pengen mudah sebenarnya dan tujuan ini kesalahan ya, agak diperbaca dulu. Tapi harus kita sampaikan iya. Soal nilai kebenaran itu harus hadir. Di daerah apa tidak bukan urusan kita, sebab tanggung jawab kita adalah menyampaikannya, menyatakannya. Maka siapa yang berani menyampaikan itu adalah dia yang benar-benar punya pengharapan tentang sesuatu kehidupan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, mungkin ada di debata di bagasan Pakrimoni. Dan itulah kita, maka kita berafek, berpengharapan. Tetapi yang utama tadi, Amangina, atau sebelum, mari dulu kita evaluasi diri kita. Kakau liubi, gue tahu. Dan kalau ngasih kok, alai gudang sudah berjuang membaharui hidupnya supaya hidup baik. Dan jangan cengeng itu tadi. Kamu tuh cengeng nanti. Mau ada apa? Unang paling lekol. Kita harus kuat, tangguh, karena kita sedang menuju sebuah hidup keabadian yang Tuhan sudah persiapkan. Tadi doa mengenang mau marafet kita, mari lebih cenderung membaharui hati kita. Kalau orang nasa-nasa pagpungan kita sa tao nung kalau target ako ang magpapuro sa memperbaiki relasi. Molodong bako sifat yang kurang baik selama ini ngapea. Karena dong berkomitmen mengubah, harus berubah. Karena dengan begitulah kita membuka pintu gerbang. Buka pintu di harapan ini. Ayo mengarus sebagai di bagasan perdoman dan mata bertumbuh di kamar kuasa. Mungkin secara fisik kita lemah, tetapi secara rohani kita harus kuat, sehingga kita bisa berkompetisi dengan
Nah, tengah kesulitan dunia, di tengah berbagai pergumulan, saya lalu atau pergumulan keluarga deh. Saya lalu bergumul di tuan keluarga. Kalau pergumulan global adalah COVID, pergumulan keluarga, kerinduan, doa-doa yang belum terjawab, kita tidak akan lemah oleh karena keadaan itu. Kita berharap karena Tuhan yang menjanjikan itu pasti setia. Setia di mana nama berbagai-bagai urusan itu. Rasulullah mengutajalo anon perpadanan nagaria. Biarlah itu bukan hanya sebagai tradisi gereja perayaan terjebak lurus, melainkan substansi yang ada di dalamnya. Ketika kita makan roti adalah bagian dari pernyataan bahwa itulah tubuh Kristus. Ketika kita minum anggur itu adalah bagian pernyataan dari itulah darah Kristus. Dan saat ini kita mengorbankannya sebagai simbol perhentian. Marilah kita terima itu dengan iman bahwa kita sedang turut dalam perbaharuan ini. Terima. Dua hamunan kamangina natoras nama kuat anak terkini. Dulu mana nama kita? Itu siapa sama? Terdidio awal proses pemenang. Awal tanggung jawab Tuhan. Walaupun kita tidak sedang mempetakan fase, Allah yang diorangkan di bagian satu dua berjanji natoras menuntun anak-anaknya untuk masuk kepada kehidupan Kristiani yang benar-benar dipertanggungjawabkan orang tua sampai nanti menunggu. Ketika gereja sudah mengajarkan firman Tuhan, duri maka tidak ada proporsional ibadah. Dia dengan imannya sendiri dan mandiri dapat mempertanggungjawabkan hidupnya dan melihat mana yang baik dan mana yang tidak. Alani bertunggu mahmu manginang di zamanon teman-teman ini fakta. Alana ada berbeda dan main kota atau desa. Sarupa dosa. Bahasa sarupa di layar dihabil nanti sudah. Nggak ini sudah. Berarti tantangannya sama. Salah kita menginang. Ay guru pita dia turunan, boy kita bilang sudah itu kan? Boy. Selalu baru untuk mall. Berasa lebih bisa taruh. Tidak ada bedanya. Maka tantangan itu sama. Dan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu ilah yang paling berbahaya yang merusak iman. Bagaimana terus orang tua? Jadi di Tuhan Yesus dan tertubuh nama itu dengan nama ini. Orang buta tidak bisa menuntut orang buta. Nah, ketika orang tua buta dengan iman, bagaimana dia mengatakan kepada anak-anaknya? Ikon na celik do, ikon na bukalo si malong inatora sa iyo maporsiyon na dungi ima sa karon na tidak ada. Minum maporsiyon. Dumpe mabuda iman mandiri kita. Boleh bagaimana mah membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Di bagasan padongannya dia bakal meragukan mana terus. Juga buat hidup kami yang akan menyaksikan iman. Menyaksikan iman, pengakuan iman, mengaku bahwa dengan sesungguhnya hati secara pribadi sudah mengaku Yesus adalah jalan keselamatan kepada hidup kita. Gereja hanya demikian. Entah merek apapun gereja kita, gereja tidak pernah berhasil membawa kita ke sana. Tadi dari awal sudah sampaikan bahwa hanya kasih karunia, hanya karena Kristus. Jadi yang sempurna memberi ke gereja, gereja itu berminggu. Tapi kalau kita sudah hidup beribadah di gereja yang ini, mari kita ikuti iman itu dengan tuntunan yang diajarkan di dalam. Karena di gereja adalah tetap satu, mencerminkan kasih Kristus. Tolong di rohani Kristus. Mulu ada agama sama mengajarkan tolong dan agama. Di mana-mana gereja mengajarkan kasih, tapi ada tatanan-tatanan yang harus diikuti. Lalu kalau kita hidup di sana, kita imani. Mari kita percaya melalui gereja itu Kristus berkarya untuk membangun iman kita, sehingga kita menjadi bagian dari warisan Kristus. Kiranya juga setiap firman pengajaran yang sudah diterima
menjadi bekal nantinya untuk hidup ke depan. Dan Tuhan memberkati. Dan yang kemungkinan dipanggil untuk kita sempurna selama masa penantian loyalitas kesetiaan kita kepada Tuhan sekalipun banyak godaan-godaan yang sekarang mengganggu kita. Bulus rohata baca Kristus, pos rohata makubah angka dan wujud saat Yesus ini. Amin. Pertanyaan. Inusi mau Tuhan, naon bahasa-bahasa kami tahun kemudian dari baru makite minggu Advent dapat contoh. Jalan di pakulingi hatam rohami yang sama ngadari. Macakon haroro di si paluai makite na to roha mangukap akapitu na tutup na sailaw makite at kaparagi na pagdiligan. Garut rohami maglaw Musa. Alay makite pesta Advent na pagjulo dari Tuhan disumpuli hatam kami. Asa tudalo kami sa lunay. Kapangalaw na rumi na mga bati kami marnida dan sa among gabi. Pasu-pasu mahami Tuhan majalo akan berbuhay mga Diyos. Urupi mahami tutok sa dariyo biyak ka ulaw ni Huria songoni nang aka ulaw nito manibalas namin di bardala naman. Dalam pasokan namin itong-atong ni dinamika di gulo na masa di garut pos di Huria manupak na buhay Tuhan lako pasaw na kanawin na dinggat itong manigulo namin. Asa ang dalan namin ari-ari di gulo namin ibagasan las diroga ng paglimon namin. Magdidihin Tuhan Yesus Kristus matanya kami jolopang. Amin.